Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Menisara Winda dengan NPMS 02-2023-001 dari Program Studi Administrasi Bisnis Sektor Publik yang akan memaparkan hasil dari proyek UAS Manajemen Pemasaran mengenai pengembangan produk dan strategi pemasaran untuk membangun ekuitas merek dengan judul Kepraktisan Setrika Portable Tanpa Kabel dalam Kehidupan Sehari-hari. Nah, yang pertama mengenai pengembangan inovasi produk. Kebutuhan dalam menjaga penampilan mengharuskan kita untuk selalu menjaga kerapian busana yang sedang kita kenakan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar tersebut, setrika diciptakan sebagai alat dengan energi pengantar panas yang mampu merapikan permukaan bahan yang akan dilaluinya. Namun, penggunaannya masih kurang optimal dan penggunaannya dinilai cukup banyak menyita waktu karena harus memperhatikan kabel yang ada pada setrika sebelum digunakan. Nah, setrika portable tanpa kabel ini merupakan alat yang praktis digunakan untuk memudahkan seseorang, khususnya bagi yang suka bepergian. Lalu, setrika portable ini merupakan inovasi baru yang hadir. Nah, selanjutnya ada keunggulan dari setrika portable tanpa kabel ini, yaitu yang pertama desain yang kompak dan ergonomis, lalu yang kedua teknologi pengisian baterai dapat menggunakan kabel USB Type-C dalam waktu 45 menit. Sedangkan menggunakan pengisian induktif yaitu pad pengisi daya membutuhkan waktu 30 menit, lalu ada kapasitas daya yang cukup untuk penggunaan jangka panjang, lalu yang terakhir ada sensor pengertian daya otomatis untuk memastikan keamanan dan kenyamanan. Apabila setrika tidak terpakai dalam waktu 5 menit maka otomatis akan mati. Lalu untuk pemasarannya kami memasarkan kepada business traveler, yaitu orang-orang yang suka berpergian dan juga berpindah tempat. Lalu yang kedua ada ibu rumah tangga, yang ketiga mahasiswa dan juga pelajar, yang keempat ada pecinta teknologi, lalu yang terakhir pasar e-commerce dan juga produk hadiah. Nah, salah satu masalah yang dapat dipecahkan di sini yaitu persaingan dari setrika tradisional dan juga setrika uap yang masih sangat dominan di pasar. Untuk itu, pada setrika portable ini telah kami sediakan serta menjelaskan manfaat yang jelas sehingga akan meyakinkan bagi konsumen dan dapat menjadi pilihan yang baik untuk konsumen, khususnya pada konsumen yang gaya hidupnya yang ingin solusi praktis. Selanjutnya kita masuk ke dalam Designing and Managing Service, di mana 7P Framework sebagai konsep dalam pemasaran setrika portable ini meliputi produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Yang pertama dalam produk, terdiri dari fitur utama yaitu portabilitas, baterai yang rechargeable, dan juga pengisian cepat. Lalu untuk fungsi keamanannya itu ada fitur auto shut off dan juga pengaturan suhu. Masuk ke dalam price, untuk strategi penetapan harganya di sini kami ada dua, yaitu harga yang menengah dan juga harga berdasarkan nilai, yaitu value based pricing. Lalu selanjutnya place, saluran distribusi kami itu ada 3. Yang pertama itu ada toko resmi, jadi toko resmi kami ada 2, toko resmi online dan juga offline. Lalu ada retail modern dan juga ada e-commerce. Selanjutnya ada dalam promotion, jadi strategi promosi kami terdiri atas 3, yaitu kampanye digital pada platform TikTok, YouTube, dan juga Instagram. Lalu ada bundling dan juga influencer marketing. Selanjutnya masuk ke dalam people. Untuk tim penjualan dan layanan pelanggan, kami melakukan pelatihan khusus layanan pelanggan, lalu ada sales representative dan juga customer support. Nah, untuk keterlibatan konsumen, kami memasukkan feedback dan juga testimoni. Lalu dalam proses, terdapat proses penggunaan, yaitu sederhana dan intuitif, pengisian daya yang cepat, dan juga pengemasan dalam pengiriman. Nah, proses pemasarannya itu kami ada 2, pemasaran berbasis data dan juga pengalaman pelanggan yang konsisten. Yang terakhir ada physical evidence. Nah, untuk bukti fisik yang mendukung kepercayaan dari konsumen, yang pertama itu ada kemasan yang premium, sertifikat keamanan dan kualitas, testimoni dan ulasan, demo produk, dan terakhir ada desain elegan dan modern. Nah, dengan mengadaptasi 7P untuk setrika portable tanpa kabel, strategi pemasaran akan lebih terintegrasi dan juga efektif, dengan berfokus pada produk yang berkualitas dengan desain praktis dan juga fungsional, harga kompetitif, serta promosi menggunakan digital marketing dan influencer sehingga dapat membawa produk tersebut ke pasar yang lebih luas. Selanjutnya kita masuk ke dalam membangun ekuitas merek melalui crafting brand positioning. Nah, untuk menentukan posisi dan merek setrika portable tanpa kabel di pasar,
Analisis SWOT adalah alat yang efektif untuk mengevaluasi merek dan juga membantu membedakan produk dari kompetitor. Nah, untuk analisis SWOT untuk merek setrika portable tanpa kabel, yang pertama untuk strength-nya yaitu fleksibilitas dan kenyamanan, lalu ada portabilitas, keamanan, dan juga desain modern dan ringkas. Lalu di bagian weakness ada daya tahan baterai dan juga harga yang lebih tinggi. Lalu di opportunity ya ada tren gaya hidup aktif, ada pengembangan teknologi dan juga segmen pasar baru. Lalu yang terakhir di threats, ada persaingan ketat dan juga ketergantungan pada perkembangan teknologi. Nah, di dalam strategi diferensiasi untuk merek setrika portable tanpa kabel ini dapat dilihat dari inovasi produk, desain dan fungsionalitas, pemasaran yang tepat, serta pelayanan pelanggan. Strategi untuk brand positioning juga sangat penting untuk menarik hati para konsumen agar membuktikan bahwa produk ini dapat diingat dan relevan dengan kebutuhan konsumen. Strategi tersebut meliputi persepsi merek, pesan utama yang akan disampaikan, nilai-nilai yang akan dibangun, dan juga asosiasi yang akan dibangun dengan merek. Selain itu, value proposition akan menjadi manfaat utama yang dapat dikomunikasikan kepada pelanggan. Nah, untuk pembahasan terakhir, kita masuk dalam Porter Five Forces. Nah, untuk melakukan analisis kompetitif di industri, kita dapat menggunakan model Porter's Five Forces yang mencakup 5 kekuatan utama yang mempengaruhi tingkat persaingan dan juga profitabilitas dalam suatu industri. Nah, yang pertama, kekuatan persaingan di industri setrika portable tanpa kabel ini memiliki pesaing besar yang telah mapan seperti Philips, Xiaomi, dan juga Panasonic. Persaingan ini cenderung tinggi, terutama karena banyaknya merek yang menawarkan produk dengan fitur serupa, namun dengan perbedaan harga dan juga kualitas. Lalu yang kedua, ada ancaman dari pendatang baru. Dalam pasar, setrika portable tanpa kabel cukup moderate. Di satu sisi, barrier to entry tidak terlalu tinggi, karena teknologi yang digunakan dalam produk ini cukup dapat diakses, namun di sisi lain membangun merek dan mendapatkan pangsa pasar bisa menjadi sebuah tantangan. Lalu ada kekuatan pemasok. Nah, kekuatan pemasok dalam industri ini cenderung moderate. Pemasok komponen seperti baterai, elemen pemanas, dan juga bahan plastik memiliki sedikit kekuatan untuk mempengaruhi harga karena ada banyak pilihan pemasok yang dapat digunakan oleh produsen setrika. Lalu yang keempat ada ancaman produk pengganti. Nah, ancaman produk pengganti dalam industri setrika portable tanpa kabel bisa moderate hingga tinggi, tergantung pada bagaimana orang melihat fungsi setrika portable. Beberapa alternatif untuk setrika portable termasuk penggunaan setrika tradisional atau bahkan penggunaan layanan laundry. Lalu yang terakhir masuk ke dalam kekuatan pembeli. Nah, kekuatan pembeli di pasar ini cukup tinggi karena konsumen memiliki banyak pilihan produk yang serupa dengan harga yang kompetitif. Nah, baik, itulah tadi pemaparan dari proyek UAS Manajemen Pemasaran mengenai pengembangan produk dan strategi pemasaran untuk membangun ekuitas merek dengan judul Kepraktisan Setrika Portable Tanpa Kabel dalam Kehidupan Sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.